Anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para orang tua kami, hadirin hadirat, para tuan-tuan guru semuanya yang hadir, yang insyaallah malam hari ini moga-moga kita semuanya tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah kumpul kita malam hari ini berkat mengaji. Jikalau ada yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan ekonomi, Allah lapangkan. Yang punya banyak hajat, Allah kabulkan. Yang banyak utang, banyak cicilan, cepat dilunaskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita ini malam. Ini potong mukaddimah, hitung 5 menit lah itu. Jadi kita bilang 20 menit ke depan, berarti kurang lebih jam 9:16. Ya, kalau 30 menit 9:16. Kalau 20 berarti 9:06. Pokoknya kalau udah kelebihan ditandai aja, ditegor aja. Kadang takut kita kalau udah kesoran ngomong lupa waktu. Pertama, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu, jangan lupa, ini hal yang terkadang jarang dibahas di masyarakat, takbir Idul Adha, jangan lupa tanggal 26 untuk kita bertakbir dari mulai sholat subuh. Sunnahnya itu bukan hanya sholat wajib, termasuk sholat sunnat pun sudah mulai baca takbir. Bapak ibu sholat duha, bapak ibu sholat qobliyah, bapak ibu sholat apapun, mau jemaah, mau sendiri, mau fardu atau wajib, udah sunnah baca takbir. Takbir yang mana itu Ustaz? Takbir yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman ini maaf di masjid kita, kalau dibuat kayak gitu, kan kita lebaran tanggal 27, hari Arafah kan tanggal 26-nya. Itu kalau di masjid kita buat takbir habis sholat subuh, kira-kira gempar apa enggak itu? Wah, pasti ada orang bilang, "Mak, ini aliran sesat dari mana ini?" Memang agak payah ketika perkara sunnah jarang diamalkan, niscaya tabu di masyarakat. Masyarakat nganggapnya aneh. Saya dulu sholat pakai siwak, datang wak-wak negor. Sering dia ke masjid. Cuman itulah, datang ke masjid, begitu ada kajian, cabut. Nah ini kadang payahnya. Sering dia datang ke masjid. Begitu kita bersiwak, datang dia, Ustadz, masa sebelum sholat sikat gigi pakai kayu? Nah itu. Kadang gini juga, contoh kedua, azan subuh, itu kan sunnahnya 2 kali. Azan subuh kan sunnahnya 2 kali. Dan tidak hanya di bulan Ramadan. Seluruh hari-hari subuh, itu sunnahnya azan 2 kali. Tapi mari kita berpikir, karena sunnahnya Nabi itu azan jam 3 atau azan setengah 4. Dulu Bilal azan setengah 4. Untuk apa? Bangunkan orang tahajud atau sahur. Yang kedua azan jam 5 itulah azan untuk bangunkan orang subuh. Pertanyaannya, di masjid kita bulan puasa aja, nggak usah bulan lain. Bulan puasa jam 3 itu pakai azan apa pakai pengumuman? Pakai pengumuman, mana ada yang azan? Kadang kita di rumah dalam hati bising kali. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, sahur. Kadang dimainkan pula itu, sahur kan ada itu dulu. Dalam hati saya apanya ini? Udah kita tanya, Wak, kenapa Wak nggak pakai azan aja? Kan sunnahnya azan. Kenapa pakai pengumuman? Ustadz, aku dulu udah azan. Datang mak-mak 10 orang bawa sapu. Apa kata orang tua? Aku baru masak, kok kau udah azan? Nah itulah contoh. Ketika perkara sunnah jarang diamalkan, niscaya tabu di masyarakat. Nah ini yang saya pengen sampaikan. Memang harusnya hal ini disampaikan kemarin waktu khatib Jumat. Biar masyarakat kita yang tak paham setidak-tidaknya tahu. Jadi andai kata masjid kita belum mengamalkan, ini jadikan PR untuk tahun depan. Cara ngamalkannya gimana? Kalau mau diamalkan di masjid, jangan dulu pakai speaker luar. Buat aja dulu speaker dalam. Jadi setidak-tidaknya nggak geger. Karena jujur, kalau yang ngaji, saya rasa nggak geger kali orang tuh. Paling orang tuh nanya ajanya, ini mana, ini dalilnya, gitu aja. Yang nggak ngaji ini yang geger. Nah ini yang kita payahnya. Jadi itu hal pertama. Hal kedua yang mau kita sampaikan, Bapak Ibu jangan lupa yang belum berkurbanlah. Tolong kali.
Yang belum berkurban jangan lupa berkurban. Kalaulah kita ditanya dalil sholat nggak tahu, saya rasa masih wajar. Karena ayatnya panjang, suratnya panjang. Kalau dalil puasa zakat nggak tahu, wajar. Surat Baqarah nggak apal, saya rasa masih wajar. Tapi kalau dalil kurban nggak tahu, kayaknya kebangetan kali itu. Kenapa? Karena dalil kurban surat terpendek dalam Quran. Surat apa terpendek dalam Quran? Al-Kautsar. Jangan sampai lupa, jangan sampai nggak tahu. Allah bilang fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah kata Allah. Cuman mari sedikit kita selami dalam dunia tafsir. Ayat pertamanya Allah bilang apa? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami udah berikan untukmu kata Allah kausar, nikmat yang banyak. Baru ayat kedua perintah fasholli, dirikan salat, wanhar, berkurbanlah. Allah itu kan Tuhan, langsung nyuruh kan bisa. Kalian orang Medan berkurbanlah, salatlah kan bisa. Tapi kenapa ayat perintah dibikin ayat kedua? Ayat pertamanya bukan langsung perintah. Ayat pertamanya Allah bilang kami udah beri untukmu nikmat banyak. Fasholli, maka apa? Maka pandang nikmat itu, salat dan berkurbanlah. Allah pengen kita salat, kita berkurban sambil pandang nikmat Allah. Tujuannya apa? Biar kurban kita ini berangkatnya dari rasa syukur. Ini hal yang pengen kita sampaikan. Maka bagi yang berkurban, jangan lupa niatkan syukur. Ustadz, niat syukur itu cemana? Saya punya kawan, tahun lalu dia kurban, 6 bulan habis kurban, ngomong ke kita gini, nyesal aku berkurban kata dia. Kan harusnya nggak boleh ucapan itu. Nyesal aku berkurban. Kita tanya, kenapa kau bilang nyesal? Aku berkurban, kurban banyak pahalanya kan? Iya. Doa kabul kan kalau kurban? Iya. Bukannya naik ekonomiku, sepi daganganku. Itu banyak orang-orang, terutama orang kampung ngomong kayak gitu banyak. Dah, niatmu apa? Niatku kurban biar ekonomiku naik. Itu salahmu. Di mana salahku? Salah di niat. Harusnya gimana? Ada wak umur 75. Wak tiap tahun kurban ku tengok. Gak pernah wak absen. Tahun ini pun wak kurban. Kereta masih repo. Rumah kecil, ngaknya gede. Wak nggak pengen beli NMAX. Ya kalau kau tanya pengen. Tapi kereta wak biasa. Kenapa wak tiap tahun kurban? Ya Allah nak, umur wak 75. Sampai sekarang wak masih dikasih kesehatan sama Allah. Bisa ke masjid, bisa ikut ngaji, bisa ini. Itu nikmat besar. Makanya Allah suruh wak berkurban. Wak berkurban. Wak nggak mau hitung-hitungan sama Allah. Nah, ini yang kita pengen dengar. Kenapa? Karena dia berkurban, dia pandang nikmat Allah. Apa sebab kalau nikmat Allah dia pandang? Timbul rasa syukur. Kena di ayat la in syakartum la azidanakum. Kalau kau syukuri kata Allah ku tambah. Cemana mau Allah tambah rezeki kita? Bersamaan kita kadang salat ibadah lain bukan karena rasa syukur. Ini problemnya di kita. Ustadz Maulana kurban, insya Allah kurban. Berapa kali Ustadz kurban? Tiap tahun. Nggak pernah putus. Ustadz kurban rasa syukur? Enggak. Lah, dia suruh kita kurban rasa syukur, dianya enggak. Ustadz kurban kenapa? Karena saya punya ayah. Abi itu kalau tahu kami keluarga nggak berkurban, merah pipi kena tumbuk. Depan orang kayak gini kadang Abi nanya. Kami kan kebetulan ngaji di pesantren ada kajian juga. Abi nanya, kok kurban tahun ini? Enggak. Pop depan orang. Walaupun dah berjenggot kayak gini, pukul lama Abi pukul betulan. Jadi Ustadz kurban kenapa? Kepaksa, nggak ada jawaban lain. Ya, kepaksa. Loh, dia nyuruh kita kurban rasa syukur, dia kepaksa. Sekarang begini, kalau bukan kepaksa, kapan mau berkurban? Itu aja. Misal saya bilang, Bapak Ibu kurbanlah dengan rasa syukur. Kalau kurban tanpa rasa syukur sia-sia. 30 tahun nggak kurban itu. Wak kurban wak, masih belum ini. Banyak kali nanti kalimat-kalimat dia. Ustadz, aku mau berkurban. Cuman niatku biar namaku ada di spanduk. Biar nanti orang masuk masjid ikut ngaji langsung nampak namaku kurban. Boleh, silahkan. Tapi kata Ustadz nanti sia-sia. Pasang dulu niat.
Gini, kita usahakan bisa nipu setan, bukan setan nipu kita. Bawa nggak apa-apa. Begitu uang diserahkan, baru pasang rasa syukur. Nah itu, jangan kita asik ditipu setan, buat setan nipu kita. Nah ini, buat kita bisa nipu setan. Nah itu baru yang terbaik. Ustadz, duitku mana cukup? Sekarang begini, yang jadi patokan umur atau berat hewan. Kalau ada kambing terpacak depan kita, yang kita tanya umurnya apa beratnya? Beratnya, mana ada umurnya? Wah, kambing siapa nih? Berapa kilo? Kan itu yang kita tanya. Mana ada kita tanya umur? Kalau kerempeng pun yang kita tanya, ya kok kerempeng kali ini? Berapanya? Paling kayak gitu. Tapi Nabi menjadikan umur atau berat? Umur. Kenapa Nabi jadikan umur? Waalaikumsalam Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz. Ada kambing nih, cuman besarnya sama kucing hampir sama. Bisa dipakai kurban. Umurnya berapa? 2 tahun Ustadz. Sah lah itu. Tapi kami tengok sama kucing hampir sama Ustadz. Jangan-jangan kucing nih, acak kok gelitii. Kalau embek bunyinya kambing, kalau meong kucing. Udah kami geliti Ustadz, embek katanya. Sah lah itu. Kenapa Nabi kata, kenapa sah? Nabi pengen umatnya selama dia kambing itu cukup umur, tidak cacat. Nabi pengen umatnya itu berkurban. Masjid 2 juta, dicarikan kambing ukuran 12 kilo. Kita punya uang 1.200.000. Dapat kambing umur 2 tahun tapi 7 kilo. Sah. Yang Nabi pengen kan untuk kita gitu. Maka bagi kawan-kawan yang belum berkurban, pandang nikmat Allah. Berapa banyak Allah kasih nikmat sama kita. Jangan lupa berkurban ya untuk menjadi rasa syukur kita. Dan kalau udah kurban, jangan lupa niatkan rasa syukur. Oke, masuk kita kepada inti pembahasan pada malam hari ini. Awal mula saya ada nulis satu bahasanya makalah kecil-kecilan. Waktu itu awal mulanya saya baca sejarah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi itu umur 9 tahun. Coba baca dalam sejarah. Nabi itu kan dalam kandungan umur 2 bulan ditinggal wafat ayah beliau Abdullah. Begitu umur 6 tahun ditinggal wafat ibunda beliau Aminah. Begitu umur 8 tahun ditinggal wafat kakek beliau Abdul Muthalib. Mulai umur 9 tahun, Nabi kan umur 8 tahun itu, Nabi kan diasuh oleh paman beliau namanya siapa? Abu Thalib. Mulai dari diasuh Abu Thalib, umur 9 tahun, Nabi itu kerja. Kenapa Nabi kerja? Nabi kerja gembala kambing atau gembala ternak milik Quraisy. Umur 9 tahun. Kenapa Nabi kerja? Nabi tahu ekonomi omnya nggak bagus-bagus sekali. Karena Abu Thalib itu kalau kita baca sejarah bisa dibilang miskin. Nabi nggak pengen memberatkan orang tua asuhnya. Maka Nabi umur 9 tahun kerja. Apa kerjanya? Gembala hewan milik orang Quraisy. Maaf, anak kita umur 9 tahun ngapain? Bikin senang apa bikin pala, kan itu dia. Ada tetangga saya itu, anaknya umur 12 tahun, main HP, disuruh maknya, nak sapukan rumah, bentar mak, main HP lagi. Selang sejam datang maknya nanya lagi, nak udah kau sapu? Belum mak, sapukanlah, bentar mak. Udah, masih main game juga. Sejam lagi baru didatangi, nak udah kau sapu? Belum mak. Terakhir memaknya diambil HP tadi, tang teng, baru disapunya. Kadang kalau kita telaah untuk seorang anak, siapa suri tauladan yang terbaik? Jawabannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lain. Maka yang jadi pertanyaan di sekolah-sekolah, apa ada diajarkan sejarah Nabi? Terutama bagaimana hubungan Nabi kepada orang-orang tua di atas beliau. Nah ini. Jadi awalnya saya pikir perlu ada pembahasan khusus tentang sejarah Nabi. Tujuannya untuk apa? Bagi kita yang kakek terbaik Nabi. Bagi kita yang orang tua terbaik Nabi. Bagi seorang pemuda yang terbaik Nabi. Bagi seorang anak-anak, contoh terbaik ya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke satu bab di mana ini bab langka. Apa itu? Nabi kurang lebih itu kan punya 3 menantu. Ada Abul As bin Rabi' nikah dengan Zainab, putri Nabi. Ada Sayyidina Utsman, ketiga ada Sayyidina Ali.
Khusus dua orang yang terakhir kita sebut, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu kan pembesar sahabat, bahkan kemudian hari menjadi khalifah. Tapi kalau kita bicara segi ekonomi, timpang. Sayyidina Utsman orang super kaya, Sayyidina Ali orang miskin. Jauh kali timpang. Dah. Apakah karena perbedaan ekonomi tersebut pada menantunya, Nabi sikapnya berbeda atau sama? Kalau kita baca, sikap Nabi kepada menantunya sama. Tapi kalau mohon maaf, di zaman kita sekarang, ada nggak model kayak gitu? Jarang. Andai kata ada, jarang. Andai kata pun dia punya menantu yang satu kaya, yang satu miskin, kira-kira perlakuannya kepada menantu sama apa beda? Beda. Sama yang kaya tadi, anakku udah pulang, anakku dibangga-banggakannya. Tapi begitu yang kere tadi, ada dibangga-banggakannya? Mana ada? Kalau kita telaah dulu, ada beberapa penjelasan ulama kalimatnya begini. Kalau engkau punya aksar min walad, kalau kau punya anak lebih dari satu, beliau bilang, kalau kau punya anak lebih dari satu, maka terserah anak yang satu itu jadikan apa terserah. Tapi tolong yang satu lagi, satu aja, tolong dijadikan ahli agama. Misal kita punya 5 anak. Anak pertama jadi dokter, mantap. Anak kedua jadi polisi, mantap. Anak ketiga jadi TNI, mantap. Anak keempat jadi PNS, mantap. Tolong satu aja, bukan semuanya, satu aja, jadikan dia ahli agama. Pertanyaannya, kalau kita di dunia 5 anak nih tadi, dokter, TNI, polisi, PNS, ustadz. Kalau kita mau bangga-banggaan, bangga yang mana kita? Ustadz ada kita banggakan? Mana ada? Ada ustadz kita banggakan? Mana ada? Anak kau di mana anak pertama? Oh, dokter dia. Di rumah sakit Jakarta sana dia. Anak keduamu? Oh, TNI dia. Itu apa namanya? Oh, lagi sibuk ngurusi dia di sana, mau jenderal. Anak 3, polisi dia. Oh, anak keempat, PNS dia, eselon sekian. Anak kelima, itulah dia dulu. Degil kali. Waktu SMP dikeluarkan 3 sekolah. Pening aku taruh di pesantren. Jadi apa dia sekarang? Itulah jadi guru-guru Iqra. Nggak bangga kita nyeritakannya. Tapi kalau di akhirat, mana yang kita cari-cari kali? Dari awal itu saya berangkat, maka perlu kita telaah bagaimana dulu persaudaraan, persahabatan Nabi dengan sahabatnya, baik yang kaya maupun miskin. Karena satu-satunya orang yang bersahabat tanpa memandang harta, contoh terbaik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada doa yang dulu Nabi baca, tapi ini doa jangan kita baca. Ya, apa doa Nabi? Allahumma hayyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Matikan aku miskin. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Itu doa Nabi. Ini jangan kita yang bacanya. Ya, nanti kita berdoa sok-sokan pula itu. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Allah pun bilang, memang kau enggak berdoa pun memang itu jatahmu. Jadi jangan. Doa aja minta Allah kebaikan, minta banyak rezeki. Andai kata pun gak dapat banyak, andai kata miskin gak nyapalak-palak kali kita. Jadi ada doa-doa yang bagus, tapi untuk kita mengamalkannya perlu dipikir-pikir. Sama kayak orang, dulu kan Robi'atul Adawiyah doanya kan gini, ya Allah, kalau aku masuk surga karena tak pengen surgamu, masukkan aja ke neraka. Ya Allah, kalau aku masuk neraka, kalau aku masuk surga karena takut api nerakamu, masukkan aja aku ke neraka. Tapi kalau aku masuk surga karena ridhomu, masukkan aja. Di situ baru dia minta masuk surga. Ini doa jangan kita pakai. Ya, bertingkah pula kita. Ya Allah, kalau aku masuk surga karena takut nerakamu, masukkan aja aku ke neraka. Allah bilang, memang kau nggak minta surga pun itu jatahmu. Itu. Jadi pikirkan dalam setiap doa. Dah. Nabi SAW ketika berdoa itu, apa yang Nabi harapkan? Nabi pengen untuk kita jangan melupakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena memang tabiat manusia berteman itu milih-milih. Kalau yang kaya dia kawani, kalau yang kere dia campak. Nah ini.
Sebenarnya banyak ya aspek-aspeknya kalau mau kita bahas. Tapi bagi kawan-kawan yang terkadang pengen kali menjadi orang kaya, lalu dia melihat YouTube, jumpa ulama, minta amalan supaya banyak rezeki. Kan banyak kali itu ulama-ulama kadang ngasih amalan supaya dagangan laris, supaya kabul hajat. Saya bilang kalau mau mengamalkan itu, niatnya jangan keliru. Karena kalau niat kita keliru, nanti yang ada sakit hati, nanti yang ada pening kali. Ya, banyak orang kadang, aku udah capek lah ngamalkan, katanya yang baca waqiah, padahal kan hadis itu. Allah Ta'ala nggak mungkin berikan dia mati keadaan lapar. Apa katanya? Udah dower bibirku, enggaknya kaya-kaya aku. Nabi nggak bilang kaya, yang Nabi bilang nggak mati dalam kefakiran. Udah baca solawat aku, katanya kalau baca solawat nanti banyak rezeki. Dalam hadis bukan rezeki, dalam hadis turun rahmat. Jadi kayak gimana cara dudukkan masalah seperti itu? Gini, dulu ada orang datang sama kita, Ustadz, dia kebetulan dipecat dari pekerjaan. Masa-masa inilah, masa-masa Covid. Pecat dari kerjaan. Udah jam berapa ini? Oh, 10 menit lagi. Ya, 5 menit lagi ya hitungannya. 25 tadi kan? Udah penutup. Sebenarnya kalau saya ngaji singkat suka kali. Nah, andai kata pun Ustadz Auton minta, udah Ustadz 50 menit untuk saya. Jadi, ya, kalau saya 10 menit suka. Itu dia. Dah, datang orang sama kita, Ustadz, aku udah dipecat dari kerjaan. Aku sekarang hidup ngandalkan duit tabunganku. Cuman aku masih punya rumah. Masih punya rumah, tanah lah, masih punya tanah. Udah setengah tahun ini ku jualkan belum laku-laku. Karena rencana ku pakai, andai kata itu laku, ku pakai untuk bangun jadi modal usaha. Apa ya amalan ya Ustadz? Karena aku udah mentok kali nih, tabunganku udah mau habis, tanah belum laku-laku. Tolonglah Ustadz kasih amalan supaya tanah laku. Kita kasih amalan yang dulu Nabi bilang kalau ngamalkan ini hajatnya insya Allah Allah kabulkan. Sebulan kemudian jumpa lagi sama dia. Cuman abang kabar? Sehat, sehat. Ustadz sehat, sehat. Oh iya, tanah udah laku? Belum. Tanah udah laku bang? Belum Ustadz. Keluarlah kalimat dia. Ini maaf, kalimat mulut dari mulut dia begini. Ustadz, udah capek bibirku ngucapnya, nggak laku-laku juga tanah tuh. Kan harusnya nggak boleh. Ya, karena kalimatnya kurang enak. Udah dower bibirku. Kan nggak pas itu. Masa beramal sampai dower gitu dia ucapkan kan nggak cocok. Cuman saya nggak bisa jawab. Jujur, orang kalau udah mentok, kita bilang sabar, makin palak dia. Ya, makanya nasihati orang tuh, pikir pakai akal gimana biar masalah itu duduk. Awalnya saya bingung, apa ini mau kita bilang. Baru teringat satu makalah bagus. Khatib Rabbak. Perlakukan Tuhanmu. Kama tukhatib mahbubak, kayak kau perlakukan orang yang kau sayangi. Cuman itu. Perlakukan Tuhanmu kayak orang yang kau sayangi. Saya pun mikir, cemana itu ya. Barulah teringat. Gini, Bapak. Ada kawan kita, bukan kawan sebenarnya, nggak kenal-kenal kalinya. Atau kawan pas sekolah dulu. Dulunya nggak akrabnya sama kita, malah terkesan cuek, bahkan perilakunya jelek sama kita. Tiba-tiba datang ke rumah, dipuji-pujinya kita habis-habisan. Abang nih baik kali, kau nih memang hebat kali, kau nih paten kali, dipuji-pujinya kali kita. Kita pun tadi kuping udah agak ngembang itu, dipuji-puji. Cuman kita tengok sambil ngelus-ngelus dengkul, tanda apa itu? Mau ngutang. Dulu nggak akrab, tiba-tiba pas ada maunya datang. Nggak lama kawan nelpon, Waalaikumsalam, itu si Polan tuh datang ke rumahmu. Iya, kenapa? Inilah rencana mau ngutang. Jangan kau kasih, aku pun udah diutanginya, ku tagih, nggak teleponku dimatikannya. Ya, jangan kau ini. Nggak lama kawan lain pun nelpon. Terakhir kita dapati ini orang pas ada maunya datang, begitu selesai maunya nggak bisa lagi untuk kita ajak ngobrol. Jangankan nagih,
ditelepon aja nggak bisa. Kira-kira model kayak gitu mau nggak kita minjamkan ya? Nggak mau. Kenapa? Karena pas ada maunya datang. Begitu selesai, nggak bisa ditelepon-telepon lagi. Kita pun nggak mau. Cak hal yang sama, kita pikirkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan selama ini kayak gitu kan ya. Pas lagi ada butuh barulah berzikir. Pas lagi ada butuh barulah buka YouTube. Amalan supaya utang lunas. Amalan supaya dagangan lancar. Barulah sibuk. Kemarin kemana aja? Allah pun nengok. Tumben kau berzikir. Biasanya enggak. Tumben. Oh kau ada maunya kan. Nanti kalau udah mau beres. Enggak lupa kau kan namaku kan. Enggak ingat lagi kau kan. Kalau hal yang sama kita buat kepada Allah, maka pantaskan diri ini Allah tak kabulkan, maka wajar. Kawan tadi dia berzikir untuk Allah, untuk dekat kepada Allah, apa untuk tanah laku? Untuk tanah laku. Cuman Allah mau ngabulkan. Terakhir kita bilang sama dia, niat abang salah. Jadi cuman niatnya? Niat abang rubah biar dekat kepada Allah. Nggak maulah aku, nanti kalau dekat kepada Allah cepat mati. Bukan itu. Makna dekat kepada Allah ini biar disayang Allah. Ya udahlah. Pulang, selang 2 bulan ketemu saya lagi sama dia. Cuman abang kabar? Sehat, sehat. Ustadz sehat, sehat. Oh iya bang, tanah udah laku. Saya pun pengen tahu. Ya, manjur nggak ini? Ya, belum Ustadz. Sama juga. Dia niat dunia nggak kabul, niat disayang Allah pun nggak kabul. Cuman saya nengok kerut di keningnya nggak kayak yang kemarin. Yang kemarin itu kerut di keningnya, percis kayak lapis legit, pening kali dia. Sekarang ini kita tengok anteng-anteng aja, nggaknya pening kali. Terakhir kita tanya, jadi gimana bang ekonomi kalau tanah belum laku? Alhamdulillah Ustadz, kata dia. Aku dapat job jadi supir. Biniku dapat job buat kue, untuk ekonomi lebih dari cukup. Jadi tanah itu gimana? Ustadz, tanah itu kalau terjual sedih aku. Kenapa sedih? Itu tanah posisi strategis. Ku jual pula lagi pas butuh duit, harga turun. Untung belum laku. Sekarang patok tanahnya ku jual itu udah ku cabut. Untung belum laku kalau aku tahu sekarang ekonomiku lagi bagus. Di situ saya mikir, terkadang apa yang di mata kita indah belum tentu di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terbaik. Maka kawan-kawan, andai kata mau minta kaya, andai kata mau ini, tolong niatkan semuanya untuk disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, aku pengen bersedekah tapi nunggu kaya. Maaf, justru nanti kalau kita kaya, justru nanti makin nggak bersedekah. Jangan kurban, jangan sedekah nunggu punya duit. Karena nanti kalau kita banyak duit, justru nggak sedekah. Maaf, apakah makin kaya seseorang makin sedekah dia? Makin pelit banyak. Dekat rumah kami ada masjid. Dia nyumbang mimbar. Nyalon jadi BKM, kalah diminta lagi mimbar tuh. Ada satu masjid, nggak saya sebut nama masjidnya, kajian subuh. Makannya kari kambing. Kajian subuh itu. Cuman setiap kajian protokolnya membacakan terima kasih Haji Polan bin Polan, terima kasih Ibu Polanah binti Polan, kayak gitu. Saya tanya, Pak, kenapa kok mau ngaji asik diumumkan kayak gitu? Oh iya Ustadz, nanti kalau nggak diumumkan kayak gitu, nggak nyumbang lagi dia. Jadi tolong jangan jadikan harta itu sebagai patokan. Sebenarnya panjang, yang saya pikir tadi kalau 40 menit ada beberapa step, cuman memang ini nggak banyak hal ya, beberapa aspek, tapi yang penutup dan menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, kekayaan, artinya kalau kita minta kaya nggak ada masalah, tapi mintalah keberkahan dalam harta itu. Kemudian jangan mengambil kesimpulan kalau kita baik ini jadi kaya, enggak. Karena yang indah di mata Allah belum tentu kekayaan, tapi ada jalan-jalan berikutnya. Kemudian jangan kita pernah putus asa dari rahmat dan dari berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, moga-moga kaji yang saya sampaikan mampu untuk menjadi ilmu bagi kita semua, makin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, makin membuat kita tiap hari dituntun oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kepanjangan waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Al-Ustaz Maulana Muhammad Jamil yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita yang alhamdulillah luar biasa, menambah ilmu, mengingatkan kita kembali, memberi tanpa mengingat pemberian itu lebih baik, dan dengan syukur maka nikmat yang lain akan Allah tambahkan.